Itu hikmahnya yang diberikan Nabi Adam. Makanya Nabi Adam itu tidak diingatkan salawat, usapkan ke mata 3 kali, baru kasih lewat ke kuping, tekan, tetenrai. Kalau sudah berdengung, bacalah haula wala quwata illa billah, supaya matanya tidak buta dan tidak berubah pendengarannya, kemudian dia meninggal. Apakah dia kimeni? Tapi bicara gitu? Iya. Makanya kita lihat. Dia nama diulang. Aja toki. Tapi namo tatutu warungi mata aja tahu namo mag siya gaya na pabalu tatay la pwede. Dia na melo mak balanca tatay di ningara. Bacaan nama ponco talulak pa. Mohon izin Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa ghfir lana ma ya wasi'al karami Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa ghfir lana Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma nawwir qulubana wa quluba jami'i man hadara fi majlisina hadza bi nuril ma'rifah wa ilmil muqasyafah wal basirah wal iman wal islam ya fatahu ya alim iftah qulubana wa qulubahum futuhal arifin rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amin amin ya rabbal alamin. Hadratul muhtaramin wal muhtaramat ikhwan fillah yang saya hormati dan saya muliakan seluruh sahabat-sahabat dari Nahdlatul Ulama. Saya takzim pada sekretaris PCNU, alhamdulillah, serta seluruh sahabat-sahabat pengurus NU. Terkhusus kami muliakan Bapak Camat, alhamdulillah. Beliau hadir di tengah-tengah kita ketika masyarakat dan pemimpin berkumpul di tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini tanda bahwa di tempat ini kelak dan akan datang kita tahu akan ada keberkahan, dan mudah-mudahan masyarakat kita pada pagi hari ini mendapatkan kelak syafaat di yaumil akhir. Yang saya hormati dan saya muliakan para alim ulama, para tokoh masyarakat, para imam dan pegawai syara, Ibu Lurah, Bapak Kapolsek yang sempat hadir bersama kita, Bapak Babit Kapmas, serta seluruh tamu undangan. Wabil khusus lagi kami muliakan panitia pelaksana yang sungguh luar biasa kerja kerasnya untuk mengadakan acara ini, dan seluruh ibu-ibu majelis taklim dan hadirin.
Hadiran tanpa terkecuali yang saya mohon maaf tidak bisa sebutkan satu persatu, dan semua yang telah mewakafkan hartanya demi terselenggaranya kegiatan ini. Rasulullah mengatakan, man awsala dirhanan faqad sababan li qiraati maulidin nabi la yakhrujuna minad dunya illa rahimallah. Siapa yang mengeluarkan walaupun hanya 1 dirham, kalau kita 10.000, faqad sababan li qiraati maulidin nabi, yang menyebabkan terselenggaranya atau dibacanya sirah Rasulullah, la yakhrujuna minad dunya illa rahimallah, maka orang itu tidak akan meninggalkan dunia, tidak akan wafat kecuali dalam keadaan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya pada pagi hari ini saya ceramah tidak lama Bapak Ibu sekalian, karena pertama takzim kepada Zuriatul Rasul, kemudian yang kedua saya tidak baca doa, saya serahkan ke Sohibul Wilayah, saya mengaminkan insyaallah. Saya mohon ke beliau, saya tidak baca doa di awal hanya sebagai doa untuk majelis, tapi nanti kalau penutup saya mengaminkan. Saya datang ke tempat ini sambil juga mengambil berkah, beliau mendoakan, jadi saya dapatkan dua-dua. Kita di Bugis mengatakan maulud, dena tu makada maulid. Tapi dalam bahasa Indonesia kita istilah maulid Nabi, dan ada juga istilah maulud Nabi. Sebenarnya ia dua istilah beda memang. Ya, peringatan maulid berarti peringatan kelahiran Nabi, kelahiran Rasulullah. Itu 9 atau 12 Rabiul Awal. Tapi kalau peringatan berarti peringatan terhadap Rasulullah yang lahir di muka bumi, orangnya langsung. Makanya orang Bugis mengatakan maulud karena Rasulullah yang diperingati. Nabi, kalau kita bicara ke beliau, maka kita bicara antara jasad dengan nurnya. Karena yang pertama diciptakan adalah nur. Al-Quran Allah sudah sampaikan, qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Telah datang dari Tuhanmu nur, cahaya. Itu dalil tentang nurul Muhammad. Jadi sebelum kitab Al-Quran, Taurat, Injil, Zabur, sebelum itu datang semua, Rasulullah itu sudah ada, tapi yang ada adalah nurnya. Allah sendiri yang bilang, qad ja'akum minallahi nurun, telah datang dari Tuhanmu cahaya. Yang dimaksud di situ adalah nurul Muhammad. Inilah yang pertama. Dalam tirakat orang Bugis, maka dia tu nabi pamulang ngiri hakiki, pacapura ngiri hayran. Beliau itu adalah awal di dalam hakikat, dalam batin, tapi secara lahiriah beliau yang terakhir, karena dia adalah nabi terakhir. Bagaimana cara memahami ini? Sebenarnya sederhana. Yang pertama tadi dasar ayat, dalil Al-Quran. Rasulullah pernah ditanya, kapan engkau diangkat menjadi nabi? Rasulullah mengatakan, sebelum Adam diciptakan. Dalam risalah saya pernah baca dalam satu kitab, ternyata Nabi Adam itu sempat pernah protes ke malaikat. Dia mengatakan ketika disuruh bersalawat kepada Rasulullah, tapi Nabi Adam bertanya, adakah yang diciptakan sebelum aku? Angka dan pancaji pun Allah Ta'ala dioloku, saya kan yang pertama ini. Kemudian malaikat mengatakan ada nurul Muhammad. Yang diciptakan Allah adalah nurnya Muhammad, itulah Ahmad. Makanya Nabi Adam ingin melihat, saya ingin melihat itu, tapi mengatakan engkau tidak mampu Adam. Nabi Adam mengatakan, saya kepingin melihat, mohon izinkan aku. Maka dimintalah Nabi Adam mempertemukan dua kuku ibu jarinya. Isurit pasitumpu dua kan tunduk di mana. Kukunya Nabi Adam itu seperti HP Android lebarnya. Karena tingginya Nabi Adam itu seperti tiang listrik, bahkan lebih. Makanya kukunya lebar. Sebenarnya apa, Bu? Kuku kita ini itulah kulitnya Nabi Adam. Jadi pemikir misangi olina Nabi Adam, inilah kuku. Ulama kita dulu mengajarkan,
bahwa ternyata kuku ini bisa menjadi obat. Ketika ingin meminum sesuatu, celupkan kuku. Ketika ada racun di dalamnya, itu bisa tawar. Itu hikmahnya yang diberikan Nabi Adam. Makanya Nabi Adam itu tidak gigit nyamuk. Karena memang kuku ini kan tebal, kulitnya kan tebal. Makanya ketika dia turun ke bumi, berapa binatang itu tidak bisa mencelakai Nabi Adam karena memang kulitnya agak tebal, seperti kuku. Nah, Nabi Adam mempertemukan kedua kuku ibu jarinya, kemudian dia melihat Rasulullah di situ. Apa katanya? Marhaban bika ya habibi. Ada yang menambah marhaban bika ya habibi ya Rasulullah. Ada yang mengatakan marhaban bika ya habibi qurrata ain ya Rasulullah. Inilah yang disampaikan oleh Rasulullah. Siapa yang mempertemukan kedua itu, ketika namaku disebut dalam azan, ketika muazzin mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kemudian dia mempertemukan kedua kuku ibu jarinya dan dia mencium ke hidungnya sambil mengusapkan kepada matanya 3 kali sambil membaca doanya Nabi Adam, maka tidak akan matanya hingga dia meninggal. Itulah hikmahnya kenapa kita mengusap mata 3 kali ketika muazzin mengatakan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sudah dihafal? Apalah nih? Kalau tidak hafal, pakai yang kedua. Salah satu obat yang dianugerahkan oleh Allah adalah air wudhu. Ketika kita berwudhu membasuh muka, jangan tutup mata. Itu obat mata. Jadi kalau mengusap muka, kalau membasuh muka ya, membasuh muka, pertama jangan buka dulu, tutup. Yang kedua dan yang ketiga itu dibuka. Itu obat mata. Supaya tidak pakai mata itu. Insya Allah berkahnya itu air wudhu. Bahkan ada air ketika kita sudah berwudhu tapi tidak selamanya. Dia hanya menenang. Ya ketuman jenne, kemudian baca doa sesudah wudhu, mengangkat kedua tangan. Ada air di ujung siku. Ada air itu yang agak geli, tapi tidak mau jatuh. Bersamaan itu, kiri kanan, kemudian di ujung hidung. Kalau ada di siku, pasti ada di hidung. Tapi kalau tidak ada di siku, tidak ada juga di hidung. Itu agak gatal, agak geli. Dia seorang cuma usap begini, kasih begini, agak gatal. Itu jangan dibuang. Itulah namanya air berkah dari wudhu. Ambil air itu kiri kanan, kumpulkan dengan yang 3, akan sholawat 7 kali baru diminum. Itu untuk napas. Kalau orang biasa kena penyakit asma, itu obatnya. Tapi tidak selamanya. Orang yang lemah fisiknya pakai itu. Ada anak-anak lambat jalan karena kemungkinan tulangnya tidak kuat, suruh minum itu. Itu obatnya. Itulah berkah wudhu. Selain itu ada juga di dalam hadis, kita bisa dapatkan di beberapa kitab, nareko ulang ngepai di bulan Nisan, bulan April, hujan 3 malam berturut-turut. Malam ini hujan, besoknya lagi hujan. Dikumpul air 3 malam ini, kemudian dipakai berwudu. Sisa yang dipakai berwudu bukan bekas wudu, sisanya itu diambil obat. Itu di bulan Nisan. Lain dengan air Al-Quran. Kalau air Al-Quran dibacakan. Kemudian, kalau masih tidak bisa dengan mata, kalau membaca Al-Quran, di dalam Al-Quran itu ada kalimat Sami'un Basir. Letakkan kedua ibu jari di atas lapas itu, kemudian masukkan ke langit-langit. Baru baca salawat, usapkan ke mata 3 kali. Baru kasih lewat ke kuping, tekan rai. Kalau sudah berdengung, bacalah haula wala quwata illa billah, supaya matanya tidak buta dan tidak berubah pendengarannya, kemudian dia meninggal. Itu obatnya. Kalau masih tidak bisa, pakai yang keempat. Pergi ke toko kacamata, ukur, bayar, baru pakai. Itu yang terakhir. Inilah sebenarnya ketika kita kaji lebih dalam Nur Muhammad yang disebut dengan Ahmad. Makanya itu salawat Babu ada 2. Ada salawat yang pakai Allahumma sholli ala Muhammad, ada yang pakai sallallahu ala Muhammad. Yang bentuknya fi'il madhi sallallahu ala Muhammad.
Ada yang fi'il mudhari. Allahumma sholli ala Muhammad. Kenapa ada fi'il madhi? Kenapa ada bentuk lampau? Karena sebelum jasadnya Nabi diciptakan, malaikat sudah bersalawat. Tapi salawat yang dipakai itu salawat sallallahu ala Muhammad. Itulah yang disebut dengan salawat Jibril. Itu di situ kuncinya. Makanya salawat Jibril ini sebenarnya kalau ada yang dibangun tidak mau selesai, bacakan 1000 kali. Saya tadi sempat dengar ada wakaf ya. Ada wakaf untuk masjid. Saya sering sampaikan, masyarakat kita banyak yang tidak tahu tentang wakaf pembangunan. Wakaf pembangunan itu untuk masjid itu luar biasa Pak. Cuma kadang orang sama dengan sekolah, madrasah, pondok pesantren. Orang yang belajar di pesantren itu pahalanya tidak sebanyak orang yang berwakaf. Mana yang lebih banyak? Lebih negai pahala atau ngawakaf? Karena itu dikumpul pahala guru yang mengajar, pahala santri yang belajar, pahala panitia yang mengelola di situ, semua dikumpul pahalanya itu, kemudian disatukan, baru dikasih ke yang berwakaf. Tapi tidak dikurangi tadi ini yang belajar dan yang mengajar. Kenapa? Karena tidak ada yang mengajar, tidak ada yang belajar kalau tidak ada tempat. Jadi aja tak kena mega ropalan santri, tidak, yang lebih banyak pahalanya yang berwakaf. Karena tidak ada santri belajar, tidak ada guru yang mengajar kalau tidak ada tempat. Makanya mempersiapkan tempat itu pahalanya 3 kali lipat lebih besar dibanding yang belajar. Jadi guru jangan bangga, saya mengajar di pondok banyak pahala, lebih banyak pahalanya yang berwakaf. Kan begitu ya Pak? Makanya kalau masjid, panitia masjid yang menyapu di masjid, yang sholat di masjid, yang ngurusi masjid, itu dikumpul semua pahalanya. Yang azan di masjid, yang imam di masjid, dikumpul semua. Baru berapa? Misalnya 1 juta pahala, itu dikasih ke yang berwakaf. Begitu juga. Makanya itu harta yang tidak pernah dikurangi, hanya bertambah. Kalau umur Pak paling tinggi 70. Likulli sain hasadi wa hasadi ummati baina sittina wa sab'in, kata Nabi, antara 60-70 tahun. Karena Nabi memang berdoa, umatku jangan terlalu panjang umurnya, nanti kalau dia berdosa terlalu banyak dosanya. Bayangkan umatnya Nabi Isa sampai 900 tahun. Kalau dia main judi minimal 800 tahun dia berjudi. Kalau umatnya Nabi Muhammad main judi Pak paling tinggi 30 tahun berhenti karena tidak kuat dilari. Begitu. Jadi dia namanya dosana. Itu yang diminta Nabi. Jadikan umatku terakhir. Yang kedua, jangan panjang umurnya. Ketika dia tidak datang kepadamu ketika engkau panggil dalam keadaan senang, panggil dia dalam keadaan susah. Makanya saya kasih tahu, kalau suaminya senang-senang tinggal di rumah sama istri, usahakan rajin sholat, perbaiki sedekah. Kenapa? Karena Allah beri nikmat. Karena kapan kita tidak sujud, maka Allah akan datangkan satu musibah yang menyebabkan kita bisa sujud. Karena ada orang begitu Pak. Waktunya senang-senang sama suaminya, dia nonton sinetron. Sekalinya pacaran suaminya, baru bangun tahajud. Iya. Magi na bermasalah lah kita. Karena Allah panggil kita dalam keadaan senang, tidak datang. Nah Nabi sudah minta, panggil dia dalam keadaan senang. Kalau tidak, paksakan dia datang dalam keadaan susah. Kenapa? Karena Nabi tidak ingin kita jauh dari Allah. Makanya dia minta, jangan kau jadikan umatku jauh darimu ya Allah. Itu kuncinya. Makanya saya kasih tahu, ibu-ibu, kalau suaminya cinta sekali, jangan lupa sholat. Bangun sholat subuh tepat waktu. Kenapa? Karena kalau kau tidak bangun sholat, pasti Allah akan datangkan masalah. Ini nggak tahu. Macandri menilainya apa matahajud. Moto masukin subhanallah, subhanallah, subhanallah. Macandri dilakainya. Karena waktunya santai dia nonton sinetron, putar kelilingi warung, lewati masjid. Kan biasa begitu. Makanya masalah kadang itu Pak, nanti kita nikmat dalam ibadah ketika ada masalah. Nanti nikmat.
Makanya itulah makna la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kau syukuri nikmatku saya tambahkan. Tapi kalau kau tidak bersyukur, ingat azabku. Karena kenapa? Di Allah pakai ingat, ketahui, itu kan? Isengi. Nah, kenapa? Karena kau harus tahu, saya sudah kasih nikmat kau lalai. Oh, dengan cara ini. Kemarin orang mengatakan Palu diazab. Saya mengatakan enggak. Palu itu ada 7 orang mati syahid, Pak. Semua yang kena Palu itu mati syahid. Orang yang mati tenggelam itu mati syahid. Orang yang mati tertimpa bangunan itu mati syahid. Orang yang tertimbun tanah itu mati syahid. Reruntuhan longsor itu mati syahid. Nah, orang yang meninggal di Palu itu cuma ini yang 3. Mati tenggelam dengan tsunami, mati likuifaksi dengan gempa, itu semua mati syahid. Cuma mungkin kita melihat itu bala. Tapi ketika kita tarik ke hakikat, itu cara Nabi menyelamatkan umat. Ketika kemudaratan besar, muncul masalah tidak bisa diselesaikan, maka akan ada musibah. Tapi musibah itu bisa menyelamatkan kematiannya. Coba. Pammasena po Allah Ta'ala lakuna dinana. Jangan khawatir, Pak. Kita ini umat yang sudah sangat disayang. Cuma kelewatan kalau kita tidak tahu diri. Iya, kelewatan betul. Makanya kalau dipanggil maulid saja tidak mau datang, tidak dengarkan ceramah, datang dulu, dikasih lagi makanan, tidak mau datang. Masya Allah. Saya bilang sampai saya biasa geleng-geleng kepala. Bahkan ada yang lebih parah, menganggap orang yang maulid itu masuk neraka. Saya bilang waduh, ini yang lebih parah, tapi tidak ada di sini. Tidak ada di sini. Memang ada 2 versi. Ada orang tidak bermaulid, angkat tahu dia nama maulud, nasabah mitau ikpigau jama-jama, wadingnya nasabari natamaranaka. Jadi orang yang tidak bermaulid itu takut melakukan sesuatu yang tidak pasti perintahnya. Nasabah dia takut masuk neraka. Tapi orang yang bermaulid itu dia berlomba-lomba mencari kebaikan untuk supaya dia bisa masuk surga. Tidak usah berdebat. Yang tidak maulid itu takut masuk neraka. Yang bermaulid itu pengen masuk surga. Ketemunya di mana? Ini di kuncinya, Pak. Mereka itu kan mengatakan kullu muhdatsatun nabi wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Setiap segala sesuatu yang baru itu adalah kesesatan, dan yang sesat itu masuk neraka. Dan maulid ini tidak ada perintah langsung. Adakan maulid, adakan ini, tidak ada. Tapi Rasulullah, dalil maulid yang paling kuat yang saya pegang sampai hari ini, Bukhari Muslim, adalah puasa pada hari Senin. Kan Rasulullah ditanya, ya Rasul, mengapa engkau puasa hari Senin? Agak nasionalita, karena saya lahir hari Senin dan wahyu pertama turun hari Senin. Tapi saya sering tanya ini, kita lahir hari apa? Seandainya Rasulullah lahir hari Rabu, maka dia akan puasa hari Rabu. Seandainya Rasulullah lahir hari Sabtu, maka dia akan puasa hari Sabtu, karena dia puasa hari kelahirannya. Cuma kebetulan dia lahir hari Senin, makanya puasa hari Senin. Pertanyaan saya, Bapak Ibu lahir hari apa? Kalau Bapak Ibu lahir hari Rabu, puasa hari Rabu. Lah, waduh, man rasa nak dia Ustaz? Tu 5 puasa sini ngapa, Mak? Dengan kawan puasa Rabu, ndak salah. Siapa yang puasa hari Senin, maka dia puasa sunnah hari kelahiran Nabi. Tapi siapa yang puasa pada hari kelahirannya, maka dia mengikuti Rasulullah berpuasa pada hari kelahiran. Satu hadis 2 hukum. Tapi apa padilannya? Ya na angka tahu ma puasanya asok jajianganna dega galasa solanya watak kalina. Ndak kena kolesterol, ndak kena rematik, ndak kena asam urat. Apalagi kalau tekanan, ndak. Kalau orang puasa kanker itu juga ndak kena. Orang yang puasa pada hari kelahiran itu puasa tirakat itu. Cuma persoalannya dari dia ini sama kada soal atau jaji. Ini yang susah. Ini yang susah. Termasuk saya, Pak. Di kalender saya itu lahir hari Senin.
Ketika saya belajar sama guru tak di Biren, saya dikasih tahu, nak kau lahir hari Rabu. Karena salah satu karamahnya beliau, ia kunita tahu ini sama kada sokona jaji. Saya itu dikasih tahu kau lahir hari Rabu. Saya bilang enggak, saya lahir hari Senin. Karena di kalender tanggal saya lahir tanggal 12 bulan 12 tahun 83. Jadi saya bilang itu hari Senin pas. Ternyata saya tanya ke orang tua, dia bilang kau lahir hari Rabu pagi. Saya bilang cocok nih, kalender yang salah. Ternyata memang Pak, puasa di hari kelahiran itu termasuk ke hari Pasuruan. Itu puasa di hari kelahiran. Dan dia sejarahnya tidak pernah sakit, hanya demam, panas tubuhnya ketika menjelang kematian. Itu isyarat terakhir. Sayyidina Ali itu puasa di hari kelahiran. Hanya sahabat Nabi itu kan punya nama Pak. Sayyidina Ali disebut dengan karamallahu wajah, dikeramatkan wajahnya. Kenapa dia keramat? Salah satu yang dilakukan Sayyidina Ali terus menerus sehingga dikeramatkan, itu tidak pernah melihat kemaluan, sehingga Allah keramatkan wajahnya. Itu khususnya. Sayyidina Ali itu tidak pernah melihat kemaluannya sehingga dipanggil dengan karamallahu wajah. Kalau kita Pak anunya orang kita mau lihat, kayaknya tidak keramat wajahnya. Ini yang parah. Kalau Abu Bakar itu dipanggil dengan As-Siddiq karena dia membenarkan peristiwa Isra dan Mi'raj. Kalau Umar dipanggil dengan Al-Faruq dari kata Furqan, bisa membedakan halal dengan haram. Itu. Kayaknya Umar itu Pak kalau makan makanan itu haram pasti dia muntahkan. Perutnya tidak bisa menerima makanan yang tidak halal. Itu Umar. Saya cari-cari di kitab apa amalannya Umar sehingga bisa begitu. Ternyata ada itu. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Dibaca 7 kali sebelum makan. Niatkan kalau itu makanan tidak baca basmalah orang sembeli maka akan keluar makanan itu. Itu amalannya para ulama ini. Itu yang dipakai Umar. Jadi saya kasih tahu amalannya. Saya tidak sembunyikan Pak. Silahkan diamalkan. Kemudian Rasulullah nurnya itu disebut Ahmad. Kita kaji sedikit dulu ini Ahmad. Alif, Ha, Mim, Dal, 4 huruf. Ahmad. Kalau berdiri itu simbol huruf Alif. Kalau orang ruku itu simbol huruf Ha. Kalau orang sujud itu simbol huruf Mim. Kalau duduk itu simbol huruf Dal. Makanya A, Ha, Mim, Dal. Tulisannya Ahmad. Makanya sebenarnya orang sholat itu adalah Ahmad. Itu gerakan. Nah, ini baru sholat ini. Kepala kan ini huruf Mim. Dada ini huruf H. Pinggul ini huruf Mim. Kaki ini huruf Dal. Tulisannya Muhammad. Coba. Makanya lafaz di tubuh itu Pak, kalau orang mau dalami itu, saya pernah sedikit mengkaji ini bersama guru tahu, ternyata luar biasa. Saya baru sadari, oh ternyata semua lekuk tubuh ini itu ada lafaz. Jadi kepala Mim, dada H, pinggul Mim, kaki Dal, tulisannya Muhammad. Orang sholat Pak, kalau berdiri Alif, ruku H, sujud Mim, duduk Dal, tulisannya Ahmad. Tubuh ini terbuat dari api, air, angin, tanah. Api sifatnya berdiri, simbolnya alif. Kalau angin ruku, simbolnya huruf H. Kalau tanah sujud, simbolnya huruf Mim. Kalau air duduk, simbolnya huruf Dal. Jadi biar jasad kita itu juga dari Ahmad. Itulah maknanya laulaka ya Muhammad lama ahlakul Muhammad. Itu maknanya. Saya tarik lagi sedikit. Saya tidak mau karena ada kajian lebih dalam itu bahaya kalau dibuka. Ini banyak anak muda ini. Saya tidak bahas itu. Coba kita lihat tangan ini kan angka Arab 8, ini angka 1. Ini kan nomor angka Arab itu nomor 8 menghadap ke bawah. Ini angka 1, di sebelah ini 8 angka 1. 1 18, 1 81. 18 ditambah 81 itu 99. Itu asma Allah. Kenapa orang berdoa itu mengangkat tangan? Itu asma. Kemudian tangan alif lam ha, makanya tulisannya Allahu.
pas 100. Jadi kalau orang masuk ke lapas ketemu itu. Makanya sholat itu Ahmad, yang sholat itu Muhammad. Jadi nanti tahu dia nasam pajak, tania tahu ya tuh, tahu-tahunya. Itu kuncinya. Makanya sampai hari ini saya selalu mengatakan tidak ada alasan Anda tidak sholat. Karena satu-satunya ibadah yang tidak dititip cuma sholat. Zakat kan dititip, puasa dititip, haji dititip melalui malaikat. Nanti malaikat yang sampaikan ke Rasulullah melalui Jibril. Tapi sholat malaikat pun tidak bisa. 360 sayapnya Jibril tidak bisa melewati ke Sidratil Muntaha. Coba, hanya sampai ke langit ke-7 alam istawa dia tidak bisa tembus. Dia sudah berusaha. Jibril mengatakan, saya hancur Muhammad kalau saya naik bersamamu. Dari situlah Imam Bakar mengatakan, anta nurun fauqa nurin. Engkau Muhammad cahaya di atas cahaya. Jibril cahaya, engkau cahaya, tapi cahayamu lebih tinggi daripada Jibril. Tapi banyak orang salah pahami. Dia kira nur Allah dengan nur Muhammad sehingga menganggap ini musyrik karena dia tidak paham. Itu makna anta nurun fauqa nurin. Kita ambil sederhananya. Saya ambil bahasa sederhananya. Tidak ada ibadah Pak yang bisa dilakukan ganda, yang bisa melakukan ibadah ganda. Sholat itu pasti ibadah tunggal. Orang naik haji Pak masih bisa main handphone. Orang puasa bisa nonton TV. Orang keluarkan zakat bisa bicara. Tapi orang sholat tidak bisa nonton TV. Tidak bisa main HP. Bicara pun tidak boleh. Jadi penghambaan total yang tidak ada yang mencampur kecuali semuanya sujud hanya sholat. Makanya tidak boleh diwakilkan. Seandainya bisa diwakilkan enak. Kasih tahu saja suami tak pergi mau ke sawah. Kalau galungnya mak dompet, dia pemasak pejalorok kedua petujuh kucicang. Iya. Seandainya bisa. Tapi tidak bisa karena nafsi-nafsi. Makanya Nabi mengatakan orang yang sholat pasti saya kenali dari kemudian. Kenapa? Karena orang yang sholat itu mendapatkan Ahmad, nurnya. Koneksikan nurnya dengan kita. Nah yang bisa terkoneksi itu cuma sholawat. Tidak sama zuriyahnya Habib ini, tidak beda. Kalau dia sudah terkoneksi secara darah. Kalau kita terkoneksi dengan nurnya saja. Makanya orang bersolawat terkoneksi. Ya komegi pasti sumpungi ruh tasibawa nabita solawat. Kapan berhenti solawat terputus. Makanya ulama kita dari dulu mengajarkan dalam tarekat. Ya kumakka aja taumu baca Allah. Ya kumakka aja biumu baca Muhammad. Jadi setiap kau melangkah Allah Ahmad, Allah Ahmad, atau Allah Muhammad, Allah Muhammad. Kalau kau duduk napasmu, ya kau mugattangi napasmu baca Allah, ya kau mupasui napasmu baca Muhammad. Jadi setiap tarikan napas dan langkah kaki itu selalu hadir nurnya Rasulullah. Kan begitu gitu. Cuma ini tarekat agak berat karena kalau sudah buka WA hilang. Ini agak berat. Harus telaten. Makanya ulama kita menyuruh bersalawat. Dan tidak ada yang bisa merubah nasib yang buruk menjadi baik kecuali salawat. Apapun yang melekatkan Nabi itu pasti mulia Pak. Telur saja begini. Ini karena peringatan maulid kita bawa telur. Kalau ada orang Pak di rumah dikasih telur masak 1 biji pasti dia marah. Coba kasih telur maulid 1 pasti dia senang. Ya nang tahu Pak talir rata loci di nasa cepat tok kahai ya. Napa pada ke anak-anak enalik mata loci ji. Tapi coba kasih telur maulid yang sudah dihias, pasti berterima kasih. Kenapa? Karena dia melekat ke Rasulullah. Tidak ada Pak kemuliaan. Kita mengatakan mulia penceramah, tidak mulia. Nah yang dia bahas itu Rasulullah. Tidak mungkin mulia kalau dia tidak membahas Rasulullah. Itu sih kuncinya. Orang mengatakan orang berilmu, nah ilmu dari mana Pak kalau bukan ilmu dari Rasulullah? Dari situ. Semua yang mau imam itu mulia karena dia menggantikan posisi Nabi sebagai pemimpin sholat, bukan sebagai Rasul. Makanya dia dimuliakan. Tukang azan itu mulia karena perintahnya Nabi ke Bilal dan itu berlanjut ke kita. Cuma imam dengan muazzin yang lebih banyak jaminannya itu tukang azan. Makanya yang lebih cepat dapat surga itu sebenarnya muazzin, bukan imam.
Itu dijamin Pak. Ma'azana hamsa salawatin summa mata pada halal jannah. Siapa yang azan 5 waktu sholat, subuh, duhur, asar, maghrib, isya, tidak ada yang gantikan, kemudian meninggal pada hari itu, Rasulullah mengatakan pada halal jannah. Man azana hamsa salat summa mata pada halal jannah. Siapa yang azan 5 tahun, tidak ada yang menggantikan, dia terus yang azan, wajib alaikumul jannah, wajib dia masuk surga. Itu kan azan, bukan imam. Saya pernah tanya sama guru tak, biasa guru tak Profesor Dr. Indonesia, Pak Prof, magi Pak Pang ini jami tama suruga, masih jak megalah ada jaminan dan imamnya deh, agar nasa guru tak, memang lebih tinggi jabatan imam. Anu namanya muazzin. Nomor sidina dia juga Pak Bater lambat. Angka ke Pak Bapura pi batai nangkah. Ia imamnya mandari kamat kita napangkah. Satu. Itu memang begitu. Yang kedua, tukang azan itu belum masuk waktu sudah ada di masjid. Kebanyakan kita nanti sudah azan baru kita datang. Makanya Imam Ali maka daya nangka tau bat pitai nalo tau kutu ya. Apa yoli pinapalo? Enang kata yoli pinapalo tau kutu. Tapi ya kong kami memang inapa mangoli teh orang rajin. Jadi orang yang rajin itu datang di masjid sebelum azan. Maka wah, saya sholat sunat di rumah Pak Ustaz. Kalau begitu baru wudu memang sebelum masuk waktu. Tunggu waktu di rumah. Tukang azan juga itu sempurna sholat sunnahnya. Kalau imam, enggak, dia sendak. Tapi imam itu Pak ada tempatnya khusus. Dibangunkan istana di tempat yang paling tinggi. Kalau tukang azan paling panjang lehernya. Kalau dia kemudian bisa dikenali. Makanya di masjid ini bagus kalau angkat tukang azan 5 orang supaya banyak yang masuk surga. Tidak apa-apa Pak, bikin panitia masjid 100 orang. Ini namanya gagal, ya panitia masjid. Namun 50 tahu tama, namun 100 tahu telur ratu. Maka dah, mereka ada pausa. Tidak usah khawatir, nah tidak digaji. Iya, angka ke panitia masjid Pak gaji. Tidak gagal. Saya Pak masjid dekat rumah itu mungkin masjid yang paling banyak panitianya. Namun Pak Boto upatama-tosan. Maka dia aku menyamang. Nanti dia punya bambu banyak. Kalau kita mau cor masjid, lantai masjid, bambunya ya dikasih tahu ya. Panitia kok. Kadang-kadang nau tujuh nadena kalau masjid, kadang utabana tas subang, kalau mulai selesai. Ya, kalau SA gimana nih manci pengurus sarjana alam gaib, Tidak memang jama. Saya kan prinsipku gampang, nah tidak digaji. Tidak sama kalau guru ada SK-nya mau dapat gaji. Kalau panitia masjid, agak ke panitia masjid digaji. Nah mau si ratu tahu, betul dia nama digagah. Rapat hadir 10 orang tidak masalah. Nah, memang tapi di masjid itu memang Pak banyak, ada 4 macam. Angka gonci pas, angka goncing Inggris, angka to gonci pokah, angka to gonci polo. Iya. Kaya sa gonci pas, sini minis sana jama, mapatu radio ni bawang. Suruh kasih menyala kipas, nasa ida isa na kontak na tumatukan. Isuruh ipang, nasa ida isa bangi. Suruh kama dito na melo, masari nasa ida nilay. Sini mi, mapatu radio ni bawang. Gonci pas niya to. Angka to gonci Inggris, oh na jama manang. Ale na mapatuwe, ale na mapatu kipas, ale na masari, ale na to bang, ale na to kama, ale na to memang. Kunci Inggris ya. Angka makwa tu pokok na dega aga alin naman ang. Angka panitia masigi mako tu Pak. Dega pokok na latu mapatuki pas, mapajalawe, mapuni radio. Alin na to na masering. Alin na to na pa pure bakamay na palupa mancagimang. Alin naman may masangi. Kunci Inggris. Angka to kunci pokah. Radio na pajala salah-salang. Rapa ite de gaga angka si rapa de siga kerja bakti goncipok kayak itu. Sama memang ketahui. Saya itu sama dengan Pak Camat tadi Mas mengatakan begini, ada angka tahu di setongan natan nege tahu pasiasi. Memang Pak ia tu basaogi mana sah angka tahu kasiasi angka tahu peri. Ia kau tahu kasiasi, tahu orang miskin itu. Ia kau tahu peri, mega gagana, atinna mi maciki. Si salah memang.
Ya ko makade tau kasiasi melo iman re na de gaga de meto na ganna. Tapi ako makade tau perri angka motoro na melo iman moto tau perri ati. Yan na tumay ka to 5 kibo surat katarang ako ra mampu. Pano kantor luray. Di na may chapu yan to. Yan ang kasi bantuang ang kasi. Makbulawa nga galot tarima BLT. Tanya tau kasiasi tau perri ni. Si Sala memang Pak si Sala. Dia tuh bicara ogi melempu tuh. Iya, dia namanya capu ya tuh Pak. Angkau tahu na cidi me pagan na idua. Namo mega gagan na to 5 cibi pa penadina. Gitanya tuh kasiasi tau perri ni. Iya na tuh nakada gurunta. Ya kome ko maka pengurus masigi bendahara aja na tau sogi maka tau masagenay. Apa mega tau sogi maseke? Mega. Tapi itu kagak boleh kagak punya orang kampung nanti. Nah. Iya. Bu, Kampalada Rasulullah adalah orang yang paling dermawan. Sampai orang Yahudi makan Nasrani mengatakan orang Islam mereka berseperti mereka tidak takut miskin. Nadega agak tahu Pak Raji masih ada kekasiasi. Nabi sudah sampaikan dan tidak mungkin Nabi berbohong bahwa tidak ada orang yang bersedekah itu miskin. Tidak ada. Tasapa nih kare. Angka kata mabas kekasiasi. Tidak. Dan tidak pernah orang hidup miskin karena banyak bersedekah. Karena Allah yang kasih tahu Rasulullah. Ada orang yang saya beri amanah, saya titipi rezeki untuk dia salurkan ke orang. Tapi ketika dia tidak keluarkan, saya pindahkan ke yang lain. Makiro. Makanya silakan bersedekah. Sedekah muki. Pak balu-balu, mega ke Pak balu kowe. Wah. Walengi baca-baca Pak balu. Iya, walengi baca-baca. Iya kota pakainya namo tatutu warukta mata jatuh tahu. Apakah jadi meni tapi bicara gitu? Iya. Makanya kita lin. Dia nama diulang. Aja toki. Tapi namo tatutu warungnya mata aja tahu namo mag siaga gan Pak balu tatay lah koy. Dia namelo mak balanca tatay di ningara. Bacaan nama ponco talulapan. Malempu, mabasa, mapasikoa. Ayo roh. Apa lah nih? Oh iya. Alhamdulillah. Ya itu. Makanya ti di ogi ko melosong pa napak guri pakyan Abu Bakar tatul joloku. Ali ri atauku, Usman ri adioku, Umar ri monriku, nasalipuri nuru Muhammad, baraka do ala ila kumpaya. Tanya baca pakaian Abu Bakar itu as-siddiq palayolo ila kuena. Ali di atauna urus dia gamayna. Usman di kiri maciomo tu dalle. Ya kung kataw mata ng ase pasti macio serri itu. Tapi yan ang kataw mata na serri dito gaga ase itu. Urus dia gamay macio dalle. Ya korek dalle aja mulalung. Sa pabawan apa pede mulalung itu pede mabela agak beda na desa kirun tu pala lumano si bapak sa paman si sal ya ko pala lumano namo dara natay no lato sobe wajudu na persola di belakang sa pisandala na tanyaw rusa yang pati natikang pali-palimatan re dua natikang na poso pala lumano itu ya ko pa sa paman de tanah-tanah ya ko narunto ni nasawong kamoy matupi rewa lo bola na malaban ni na natalay bani lolo manu etama rabangi dena lalu natikan makanya ko lali celengang tatari bani biasa belum dia tabahan nih iya aja mo na mega yaitu ampai Gus Dur waktu na manci presiden naruba dia gambarana uang 1.000 kapitan Patimura tidak pakai baju pakai barang di sisa buyu di Sirato sabu Soekarno masongko mak jasa betongan ya kome kalau masigi sapai di mak jasa isi masongko
Aja nih ya mak bangkunya dia nak baju-baju. Tabahan nih. Makanya ya tuh di sisa gue si badi sirat tuh pernah panyawak. Si runtu nasang di sisa bu. Kinro boleh. Si bamoki besok ko pabarre jaji masamangi jaji makan mana malangi mana ngalewe. Aga manatui ko na Allah. Nama rontok mana tuh lele gue. Kita mana nasang ini tuh limulus mobi Kinro ko boleh. Usapa ko kanton na pacama di ko gaga. Usapa ko babaluikin ko jelo. Tiga ako kanto na Pak Bupati o ko anggota dewan usapa dito ko gaga. Lo ka ko pabaluote ta dito ko. Kinro mema ko lo na napagisiron to Na masulamanan ni gitu lele mo Maka dari sisa kue udah menga kasih gaga ko to ya. O ko mapabalu ka itu layak jakat toma. Tabani nasa kalile ko pulo-pulo manang Tapi maka di sabui tapi engkau toon ro di siraturi nang kau runtuk ko. Kali di siraturi kendro nasa ko celengan nama sigi. Maka di siraturi nasa memang angka muka gitu. Tapi aku igat tengah isoro ngabe matama. Salagat tagi ko ya nala. Jadi makanya saya wasiatkan sebenarnya tidak ada orang miskin karena sedekah. Itu Nabi sudah sampaikan. Dan sedekah paling bagus adalah sedekah Jumat dan sedekah subuh. Karena sedekah subuh dua kelompok malaikat ketemu, penjaga malam dan penjaga siang. Makanya semua amalan di waktu subuh itu mustajab. Sholat subuh disaksikan oleh malaikat, doa di waktu itu, zikir di waktu itu. Makanya kalau ada masalah pakai sedekah subuh. 40 subuh bersedekah terus, baru berdoa. Itu Imam Nawawi di Dimashqi mengatakan itu bisa bertawassul dengan sedekah subuh 40 subuh. Tapi cara sedekahnya beda. Jangan ambil uang 2000 masukkan, jangan. Kumpulkan semua uang di satu. Uang 100, uang 50, uang 1000, kumpulkan semua. Kalau celengan lewat, tutup mata, tarik satu lembar, masukkan, jangan lihat uang berapa. Itu hadis qudsi. Maka dari Allah Ta'ala, nigi atakum malengak, dena bilangan ngak nalengak, dito bilangan yung pareho. Itu kuncinya. Kalau kita tarik 50.000, suruh lagi masuk. Jadi masalah. Baru mintanya macam-macam. Sama berdoa Pak. Hari Kamis itu Nabi puasa karena di situ pahala di store. Senin puasa, Kamis puasa, hari Kamis dilapor. Sama di guru ada laporan bulanan. Jadi setiap 1 bulan dilaporkan. Nah, kecuali ada waktu tertentu itu. Makanya berdoa hari Senin belum dilapor. Selasa belum dilapor, Rabu belum dilapor, hari Kamis baru dilapor. Makanya kau milau dongi jangan berubah-ubah. Senin milau sepeda, Selasa milau motor, Rabu milau oto. Aso Kamis ini mendre pangkana, depa dilapor. Toh? Hari Senin minta sepeda, Selasa minta motor, hari Rabu minta mobil. Namun malaikat ya agak itu mempakai. Pusing juga malaikat itu. Oh kemarin minta sepeda, ini hari minta motor, ini minta mobil, apalagi besok ini. Makanya ijabu 2 yauman mania. Kalau mau diterima doanya 40 hari jangan ganti. Sampai kalau ada anak datang, mak belikan kak sepeda. Besoknya mak belikan kak mobil-mobil. Besoknya lagi mak belikan kak motor-motor. Pulang dan ada kayak skrip. Begitu mau suruh. Coba kalau begitu. Makanya kalau ada anak, mak belikan kak sepeda. Besok lagi mak belikan kak sepeda. Pulang dari kantor, mak belikan kak sepeda. Mau lagi ke kantor, mak belikan kak sepeda. 1 minggu saja anak selalu bilang, mak belikan kak sepeda, pasti kita belikan. Kalau ada uang. Allah juga begitu. Dari situlah makna doa diterima ketika hambanya istiqamah meminta. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i izadaan. Ada kalimat izadaan. Ada orang berdoa juga tidak berdoa, hanya proposal. Tapi tempat berdoa paling tembus dalam sholat, karena tidak ada perantara.
sujud terakhir minta. Pada kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, singgah, minta dalam hati, jangan dilepaskan. Karena sholat itu adalah tempat meminta. Kalau di luar sholat banyak yang menghalangi, kalau di dalam sholat langsung tembus. Makanya sholat pakai kesah, sifat bicara langsung sifat Allah Ta'ala. Jangan kita baca saja terus tidak ada doanya, isi wala bolin, singgah, minta. Ada 7 itu dalam sholat, waktu paling bagus. Cari itu Pak, saya tidak kasih tahu. Kemudian saya kembali, Rasulullah ini nurnya. Makanya dari situ semua segala sesuatu diciptakan. Degaga makanan apapun Pak, itu dari situ. Makhluk yang ada di muka bumi itu dari nurnya Muhammad. Kita juga dari nurnya Muhammad. Makanya ini ada ilmu. Kalau orang mau makan daging takut kena kolesterol, bacakan sholawat. Orang Bugis maka ada alai Pak Burah. Cara anak peko gampang. Maka ada bami ko ogi. Uluk ko nuru Muhammad iban caji. Uluk ko toka nuru Muhammad iban caji. Tama ko moncaji Pak Burah di dalam nawatak kali. Makan. Yan na ito na, kadalay Pak Burah. Dito nakasolang, narikumupodannya selena. Coba. Cuma kita, dia peniandre. Wah, kolesterol dia. Ay, asapurat dia. Ay, tekanan dia. Stres memang. Orang Arab, Pak, bisa makan kambing. 4 orang 1 ekor. Itu habis. Tidak kena kolesterol. Baru tidak makan obat kolesterol. Kenapa? Karena dia yakini. Hadza min nurin Muhammad. Kan itu ya. Yan itu nak kata motor kadiolo alai Pak Burah, ambil sebagai obat. Obat memang Pak, itu yang dipakai. Saya masuk ke sini. Kenapa orang Maulid Pak selalu pakai batang pisang? Karena batang pisang simbol sifat Rasulullah. Melempu, lurus. Angka ke batalo ke majiko. Tato bata ko na sabak lempu, mubasikal din na sabak gatam, akawali ko na sabak adatongang, musandri di Indo ambot tama pasilang, alay sipa na way, nalay mariaway na mega kigunan na lompadan na di pancay. Yang kedua, pisang itu kalau berbuah, yang kelihatan dulu jantungnya, tidak kelihatan buahnya. Artinya segala sesuatu yang kau mau kerjakan awali dari keikhlasan. Jangan hitung dulu sekian keuntunganku baru mau jalan. Karena manusia cuma punya 2 kedudukan. 2 ditugas tak, berusaha, berdoa, kesimpulan terakhir serahkan ke dia. Selesai Pak. Guru tak dulu begitu. Makanya saya itu sebenarnya Pak, kadang di ceramah begini, ada beberapa itu yang menguji, mungkin dia menguji. Saya bilang mudah-mudahan bisa istiqomah. Ada yang menguji, ada beberapa ujian. Kita penceramah itu jarang selamat juga. Makanya jadi makmum itu paling bagus. Meki matinror tata kilolongan apalang. DP gaga talolonga carama apalan na tudang itala. Ya ko to kedo ya to na to soko itala. Nah, makanya kan dari situ. Cuma semua hadis itu Pak Bu ada hikmahnya. Saya kemarin sempat kaji, oh ini nih manfaatnya. Termasuk kalau makan jangan kasih lewat tangan ke depan. Biasakan koko baki itu. Tangan kita kayak eskavator. Jauhnya dia mau ngambil begitu. Jangan. Ambil yang ada di depannya. Orang yang hanya mengambil makanan yang ada di depannya, itu selalu didatangi rezeki. Kalau ada orang selalu nyebrang tangannya, setengah mati itu cari rezeki tidak mau datang. Itu hikmahnya. Kenapa orang tua dulu kede, ajung paliwang ilimamu nak. Mabelai dale, memang begitu. Yang kedua perempuan disuruh makan, jangan buka mulut. Kalau mengunyah, begini. Jangan, kecuali masukkan makanan buka mulut. Kalau sudah masuk makanan, jangan buka mulut begini. Kenapa? Supaya suaminya senang. Paham? Tidak usah beli obat, bikin rapat apa, cukup itu saja. Itu obatnya. Tapahan nih. Ya kau demo patapahagi makun rutongan.
Itu kuncinya. Hikmahnya itu luar biasa, Pak. Agama ini kalau dikaji, kenapa Rasulullah sebenarnya menginginkan kita makan buah dulu baru makan makanan keras. Punya makanan 40 kali baru telan. Kalau kita opor kiri, opor kanan telan. Wah itu. Wah selesai. Apalagi kalau sudah berlomba ya sudah. Karena lambung itu tidak boleh kaget. Makan buah dulu baru makan nasi. Kita nanti selesai makan nasi baru makan buah. Terbalik. Kalau makan kurma usahakan ganjil karena jadi obat. Kalau genap tidak obat. Itu sudah diteliti. Coba. Jadi semua hadis itu hikmahnya luar biasa, Pak. Bahkan ibu-ibu saya kasih tahu. Cara membuat suami itu jatuh hati, kuncinya ada satu. Apa? Setiap Jumat pertama setiap bulan. Kalau subuh Jumat pertama di bulan Rabiul Awal, subuh Jumat pertama bulan Rabiul Akhir, subuh Jumat pertama di Jumadil Ula, Jumadil Akhir. Begitu subuh Jumat pertamanya terus. Bikinkan air panas suami, aduk mengikuti arah tawaf, letakkan sendok di tengah-tengah, baca inna atayna kal kausar. Nanti selesai berputar baru diangkat, baru kasih minum. Sisanya kita ambil sedikit, walaupun satu teguk kita baca inna atayna kal kausar baru minum. Itu tidak ada istri yang diceraikan oleh suaminya melakukan itu. Makanya Aisyah sering merengek. Sudah dihafal, Bu? Tapi setiap subuh Jumat pertama setiap bulan Islam, bulan Hijriah, Rajab, satu Rajab, Jumat pertama di bulan Rajab, langsung bikinkan air panas di subuh Jumatnya, aduk mengikuti arah tawaf, baru baca Inna Anzalnahu. Baru letakkan sendok di tengah-tengah. Jangan angkat sebelum air itu berhenti berputar. Nanti berhenti berputar baru kita angkat. Baru kasih minum. Kasih minum suami tapi sisanya mesti ada yang kita minum. Itu tidak berfungsi kalau tidak ada yang kita minum. Sisanya kita minum sambil membaca surah Al-Kausar. Itu dijamin itu, Pak. Tidak bakalan diceraikan sama suami. Makanya bapak-bapak saya kasih tahu kalau mau aman. Bapak-bapak kalau mau aman, kopi di subuh Jumat pertama habiskan. Kalau mau aman, makanya bapak-bapak kalau mau aman gampang. Subuh Jumat pertama hitung. Wah, subuh Jumat pertama ini kopi pasti ada isinya ini. Langsung habiskan, pokoknya jangan sisa. Kalau selamat, makanya Aisyah itu sering merengek karena Nabi, jangan habiskan ya Rasul. Nabi sering main-main. Oh enggak, saya enak sekali, enggak, sisakan saya Rasul. Karena dia tidak ingin kalau ditinggalkan oleh Rasulullah. Itu kunci. Dihafal Ibu tahu? Surah Al-Kausar hafal. Kalau enggak hafal Al-Kausar inna atayna. Hafal inna atayna. Ah iya, hafal. Siapa yang cinta surah ini kata Nabi, maka dia akan bersamaku di mendapatkan syafaatku kelak. Surah yang paling pendek, Pak. Rasulullah mengatakan, siapa yang mencintai surah Al-Kausar, karena surah ini diturunkan khusus kepadaku untuk menenangkan kalbuku ketika anakku Ibrahim wafat. Itu hatinya Nabi bergejolak karena cintanya kepada anak laki-lakinya. Maka turun surah ini untuk menenangkan hati Nabi. Itu surah Al-Kausar. Makanya kalau orang sholat baca Al-Kausar, Pak, jangan khawatir. Itu dapat syafaat itu. Syafaat. Ada 2 surah. Dan surah ini, Pak, ini obat untuk anak-anak. Kalau ada anak-anak tidak mau tenang, bacakan di telapak tangan. Saya diajarkan guru kemarin begini. Saya ambil ijazah langsung dari Turmusid. Pegang begini. Baru baca inna atayna, tiup. Kemudian letakkan di ubun-ubun. Kalau kalbunya yang tidak mau dengar nasihat, maka tiupkan baru letakkan. Suami juga begitu. Ya nang kalakai jamang kali baca inna atayna. Ya kode mo pada memangnya baca sisa di surah Yasin. Masih jamaah kampung. Ya. Kemudian yang kedua adalah surah Al-Kausar, surah Al-Insyirah, Alam Nasrah. 2 surah ini, Pak, surah pilihan yang mengangkat derajat Rasulullah, itu bukti. Makanya kalau ada orang masih honor-honor, suruh amalkan ini. Tidak ada orang yang mengamalkan surah Al-Insyirah itu yang anak buah selamanya enggak. Perbanyak. Makanya guru ta itu kalau sholat Isya dia baca Alam Nasrah dengan Ila fi Quraisy. Kalau sholat maghrib itu kuliah yual kafirun dengan surah Al-Ikhlas.
Itu imam-imam dulu. Kenapa? Karena supaya kalbunya dijaga. Kalau alam nasra dengan liilafi Quraisyin itu tidak ada orang yang bisa mencelakainya. Makanya surah ini biasa dibawa ke sholat sunat subuh. Siapa yang membaca alam nasra pada rakaat pertama, alam tara kaifa pada rakaat kedua sholat sunat subuh, itu tidak kena penyakit tulang, termasuk lutut dan dengan punggung. Ya yakin akan dapat dilaka ya bamu itu terbaca. Insyaallah. Tidak kena sampai tua tidak akan kena. Pak berapa dilaka itu? Alam nasra, alam tara kaifa. Kalau alam nasra dengan liilafi Quraisyin itu tidak ada orang yang bisa mencelakai orang itu dengan niat menjatuhkan. Makanya camat, anggota dewan, bupati, lurah pakai itu. Ya kong kata melo pasolag alam sama. Alam nasra dengan liilafi Quraisyin. Yang kedua, alam tara kuliah al kafirun dengan kul huwallahu ahad 3 kali di rakaat kedua. Apa? Seperti bersedekah emas seperti bumi besar. Itulah makna rakaatanil fajr khairum minad dunya wa ma. Iya metal. Kalau mau ambil semua gabung. Rakaat pertama alam nasra, baru kuliah al kafirun. Rakaat kedua di ilafi Quraisyin alam tara kaifa baru talamanan. Pak burapat diutu, papalampe sunga. Kemudian yang kedua tidak akan ada musuh yang bisa mencelakai. Yang ketiga sedekah emas seperti bumi besar. Itu yang disebut dengan wirid sholat sunat subuh. Kemudian, oh ini sudah 1 jam lebih. Sudah 1 jam lebih Pak. Sebentar, saya persingkat dulu ini. Rasulullah, kalau kita mau dapatkan syafaatnya, mau syafaatnya Rasulullah, yang pertama mimpi ketemu Nabi. Satu amalan yang saya dikasih Pak, guru tepat pesankan. Kalau kau bisa menahan, tidak marah, tidak jengkel selama 40 hari, kau bisa ketemu dengan Rasulullah. Jadi kodetul kotulai, ajak tamacai, ajak tamasusah, patapula sona. Jangan pernah marah selama 40 hari. Insyaallah. Cuma kadang kita akan patapulih macam sesok. Natak 2 anak nama noko, moto anak tak kajan nak ceris. Suruh dia anak nak cari topa. Oleh anak dia nak diperambangi handuk nama cari topa. Suruh anak nama baju macam isi. Suruh anak loman re macam isi. Pureman anak pangi panen nak cari topa. Kalau masih sekolah anak melodi nak cari isi. Yung kena anak pangarai motor nama cari topa. Kena anak rewa pula sekolahnya nak bangi baju jun nama cari isi. Suruh loman anak nama cari topa. Suruh mati anak loman jun nama cari topa. Angka 40 mati macam isi esok. Jadi itu kuncinya. Jangan tahan emosi selama 40 hari. Kalau kanan sudah berdengung, itu sudah isyarat. Rasulullah sampaikan, siapa yang berdengung telinga kanannya, maka saya menyebutkan nama orang itu di hadapan para malaikat. Malaikat bertasbih hingga tembus ke telinga kanan. Makanya ketika telinga kanan berdengung, jangan ditutup. Jangan apalagi itu. Jangan, biarkan baca basmalah, salawat, kemudian berdoa. Itu disebut langsung oleh Rasulullah. Itu kunci. Yang kedua, ini penting. Amalkan 2 ayat terakhir Quran surat Taubah. Laqad ja'akum, ayat Al-Husn. Baca 7 kali Pak Bu di waktu maghrib, 7 kali di waktu subuh. Saya amalkan terus itu. Itu untuk panjang umur. Yang kedua, awet muda. Yang ketiga, tidak akan kena fitnah dunia. 70 bala yang akan menimpanya itu ditahan. Itulah kedejaan yang disebut dengan ayat yang hilang, ayat Al-Husni, azimatnya ulama. Pakai itu Pak, ajarkan ke anak-anak kita membaca itu 7 kali di waktu maghrib. Pejabat baca itu 7 kali di waktu maghrib, 7 kali di waktu subuh. Kalau guru sekolah ada muridnya banyak, ada santrinya banyak, suruh baca 9 kali. Jangan 7 kali, 9. Siapa yang membaca 20 kali dalam 1 hari, maka tidak akan mati hari-hari. Itu ulama jamin itu. Oh, bayangkan, itulah kedejaakum itu luar biasa Pak Bu. Cuma kadang kita tidak mengamalkan 2 ayat terakhir Quran surat Taubah. Karena Nabi lahir itu kan ada 4 pojok Ka'bah mengeluarkan suara. Pojok pertama, kadejaakum minallahi nurun wa kitabun mubin.
Kemudian yang kedua, qul ja'al haqq wa saqal batil innal batila kana sahuqa. Di pojok ketiga, laqad ja'akum. Di pojok keempat, ya ayyuhar rasul. Itulah yang dibaca ketika pindah rumah baru. Makanya orang asal di empat sudut rumah, dia nanti nak ada baca ayat sejajangan dan minta. Siapa yang membaca itu di empat sudut rumahnya, namona tunua pitawi itu boleh itu nandre api. Itu berapa? Karena itulah yang membuat api di Banua Paris itu padam. Makanya orang tua dulu azan, cuma belakangan orang tidak tahu bacanya, azan saja, padahal itu yang dibaca. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Yang kedua, wa qul ja'al haqq wa saqal batil innal batila kana sahuqa. Itu dibaca pas di sudut dekat dari pintu supaya pencuri tidak bisa masuk ke rumah. Laqad ja'akum itu supaya tidak terbakar oleh api. Kalau qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin, supaya rumah itu tenang kita tempati, sejuk, bukan panas. Cuma ya kok biasa ini, biasa panas. Kenapa? Potong kuku di dalam kamar, potong kuku di dalam rumah, pantangan. Jin kuku itu panas, Pak. Kalau dia tinggal di rumah, kita tidak bisa tenang di rumah. Makanya Rasulullah mengajarkan memotong kuku di luar rumah. Potong kukunya 3 hari, Senin, Kamis, dengan Jumat. Kalau hari Selasa itu tidak bakalan orang itu kalau potong hari Senin itu untuk kemudahan rezeki. Kalau hari Selasa kena penyakit kulit, pano bisa kena. Hari Rabu itu penyakit menular. Hari Kamis itu yang aman. Hari Jumat juga aman. Kalau hari Sabtu pasti ada darah yang menetes sebelum potong kuku kembali. Makanya ulama kita itu sudah jaga itu. Dan potong kuku itu kan begitu, telunjuk, jari tengah, jari manis, kelingking, ibu jari, kembali lagi ke sini, jadi kanan baru ke kiri, kaki juga begitu. Siapa yang melakukan itu tidak akan fakir, tidak akan miskin hingga dia meninggal. Itu kedudukannya. Makanya potong kuku ini sunnah luar biasa, Pak. Kalau kita bisa mengamalkan, baru Rasul minta berwudu dulu baru potong kuku, jangan potong kuku baru wudu. Orang yang ada wudunya kemudian potong kuku, kuku yang lepas dari tubuhnya itu tidak pernah berhenti berzikir hingga hancur. Tapi kalau potong kuku dulu baru wudu, kebalikan, kan biasa begitu. Terbalik. Kemudian apa sunnah Nabi yang paling gampang, Pak? Yang paling mudah menjaga wudu. Itu yang paling mudah, tapi sekaligus paling berat. Orang yang menjaga wudunya itu harus dijaga malaikat. Saya punya satu amalan, Pak, alhamdulillah pernah dapat berkahnya. Mudah-mudahan Allah istiqomahkan itu bisa. Saya itu pernah pakai ilmunya guru mengatakan kau terlambat kau nak ajenne kau na pemilau baraka na jenne udah api ya tuat dalam apa yang kau targetkan. Betul, Pak. Tapi lama lagi saya tidak pakai. Waktu ini mati guru tak haji semsi baco. Saya masih di rumah itu 7:30 pagi. Saya naik motor ke Makassar, sebelum jam 10 saya sudah tiba di Kelapa Tiga. Sampai hari ini saya masih pikir, bagaimana caranya bisa saya sampai. Tidak cukup 2 jam sampai ke Makassar. Saya tidak pernah itu, tapi itulah berkahnya wudhu. Saya itu, Pak, kalau bilang terlambat, pasti saya berwudhu. Kemudian minta, ya Allah berkahnya wudhu ini, saya ingin sampai tepat waktu. Insya Allah. Makanya kalau orang mau pergi terlambat ini, wah sudah, pakai itu. Insya Allah. Bisa itu. Itu wudhu itu, Pak, luar biasa berkah. Makanya kalau mau jalan, pakai wudhu. Supaya apa? Tidak ada pencopet yang orang itu selamat. Makanya sahabat Nabi tidak ada sejarahnya dihadang kalau pergi sholat subuh. Padahal di situ paling ganas keadaan waktu itu. Sholat subuh dan jalan kaki 2 jam baru tiba di masjid. Tapi tidak ada sejarahnya dihadang di tengah jalan. Kenapa? Karena wudhu. Makanya pelihara wudhu kalau mau selamat. Itu kuncinya. Yang terakhir, penutup. Kalau tidak ada cara maku dari awal sampai akhir kita bisa ambil, ini salawat kita ambil. Ada satu salawat Nabi, itu cukup diamalkan 11 kali di waktu maghrib, 11 kali di waktu subuh. Rezeki itu seperti air hujan. Si tumpu-tumpu dalek. Salawatnya pendek. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad karimil abai wal apa lagi? Saya ulangi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad
karimil abai wal ummahat. Kalau tidak baca itu Pak 11 kali, tunggu menjelang matahari terbenam. Matahari terbenam, menjelang sekitar 7 menit sebelum matahari tenggelam, masuk waktu maghrib, baca wasyams wal laili al falak dan an-nas, 4 surah. Asyams wal laili al falak an-nas. Itu dijanjikan rezekimu akan datang seperti air hujan. Tapi mau maghrib 7 menit sebelum maghrib baca itu. Kalau penjual-jual itu saja kita pakai. Tapi saya kasih tahu, kalau buka jualanmu baca sholawat. Mau tinggalkan baca sholawat. Karena orang yang baca sholawat itu kalau menjadi saksi. Sholawat itu syafaat. Siapa yang banyak sholawat maka Allah akan memberikan ampunan. Karena itu kuncinya. Kalau ada rezeki tak naik ke tanah suci, datang ke Madinah, ziarahi makamnya Rasulullah, laporkan diri kita. Saya datang dari Sulawesi Barat jauh-jauh, datang menziarahimu ya Rasulullah. Aku mohon kepadamu, mintakan ampun segala dosaku di hadapan Allah. Karena Allah yang janjikan, ketika engkau Muhammad yang memintakan, pasti aku akan ampuni. Fastaghfirlahu. Ada orang tidak punya keturunan, suruh suami istri datang ziarahi makamnya Nabi, lakukan ibadah umrah, datang di makamnya Rasulullah. Kemudian ke situ kita minta kepada Rasulullah, mintakan aku di hadapan Allah supaya saya bisa punya keturunan ya Rasulullah. Itulah yang disebut dengan umrah hajat. Kalau masih tidak bisa lakukan itu, cari 7 orang miskin di kampung ini, pasti banyak 7 orang miskin di tempat ini, kemudian sedekahi pada hari Jumat, minta dia mendoakan kita. 7 orang miskin berdoa di hari Jumat mengalahkan 40 ulama. Itu yang kalau mau tembus. Kalau masih tidak bisa, kenapa kita sering ziarah ke makam para wali? Di sini banyak para makam habaib, makam wali-wali Allah, Guru Kiai Haji Muhammad Tahir Iman Lembeo, datangi kuburannya. Bacakan doa, bertawassul, minta kepada Allah, ya Allah berikan aku berkah, berikan anak-anak dan keturunanku berkah sebagaimana berkah yang kau berikan ulama ini. Jangan bilang opo ngenu, jangan. Itu namanya tawassul. Yang dibolehkan bacakan Fatihah, kirimkan doa, baru minta kepada Allah. Epong talengak kasih barakah anak-anak dan keturunanku pada barakah angkai telinga atau bandritai. Saya kalau ke Makassar pasti singgah di makamnya Gurunta Kiai Abdul Rahman Ambo Dalle. Kecuali betul-betul sibuk, tidak ada waktu atau ngikut ke mobilnya orang, saya tidak singgah. Kalau jalan sendiri pasti saya singgah. Kecuali saya lupa, biasa lupa saya kembali lagi. Kenapa? Saya yakini betul Gurunta itu adalah wali-wali. Di Tanah Mandar ini banyak sekali para wali-wali Allah. Sampai hari ini masih banyak. Makanya Gurunta Habib Qom Makkah, Mursyid Tarekat Khalwatiyah Yusufi Al-Makassari itu sering sekali ke sini. Beliau itu ulama kita, mursyid yang kosong, itu luar biasa beliau. Itu cucu dari Muazzis Nahdlatul Ulama. Makanya kalau beliau hadir sempatkan waktu menyambung sanad. Itu murid langsung Habib Lutfi bin Yahya. Itu beliau. Kita bersyukur ada ulama kita banyak di Tanah Mandar ini banyak. Makanya serius beliau ke sini mengkoneksikan diri para wali, para habaib di sini. Makanya saya kalau beliau sudah masuki kampung itu saya takut sekali masuk. Saya banyak mengambil ilmu dari beliau. Banyak beliau ketika beliau datang saya pasti minta untuk didoakan. Kenapa? Takzim saya kepada beliau. Beliau adalah zuriyah Rasulullah, cucu Rasulullah, dari keturunan jalurnya Rasulullah. Makanya ketika dia datang itu membawa keberkahan. Saya ini hanya menyambung ke Rasulullah, hanya sholawat. Beliau itu punya di darahnya mengalir darah Rasulullah. Itu sanadnya nyambung ke situ. Makanya saya bilang orang Mandar ini Pak, orang Sulbar ini bersyukur sekali. Bersyukur sekali. Berkah di tempat ini banyak. Walaupun banyak masalah muncul ya begitulah umatnya Nabi. Yang nyerempet-nyerempet banyak, yang ini banyak. Tapi insya Allah keberkahan. Yang saya sampaikan ini tadi silakan pakai itu Pak. Kalau masih tidak bisa ambil itu salawatnya juga susah, gampang. Aja bawa nata susah pada terupa tahu. Itu selesai persoalan. Ina tiasa rahmatan lil alamin. Bu imang aja tasusay makmuta. Maka lampe baca na rokok mapat dinutu na tawo ito nila gogopi. Makmung aja tasusay imata. Napay taluaya na baca tulima semen. Betongan na roko no. Aja. Pak Cama aja tasusay masyarakat ta.
Asoso yang parang asoso linoko singa pajakna tapi masyarakat aja kasusay pacama matala rompo soso masih nggak pajak den yale padahal soso malikota. Iya, kan begitu. Ustaz aja kasusay jamaata macara macia pajak si selenutu na tahu men mapati ni demo pada me pajak. Ini jamaah aja kasusay ustaz napa ini mamane macara ma tu cengari ni jam. Begitu lakai aja kasusay den eta. May parente macam ni dia nyali di balanca baine aja tak selesai lakai ta makok di jadi jampangi ana itu yang mega nasa tak koki mana ini yang bahaya na iya rone di komen dari syahwat napa si tangga mi otak na makan de metona normal makanya tadi kira kantor ada masalah di taleni 90% perceraian terjadi karena tidak sempurna istri melayani suami. Itu persoalan besar. Kanya hati-hati. Jaga ilali lakai, apalagi bahaya sekarang. Batu biasa sandala ini nau tahu, sepatu ini nau tahu, motor ini nau tahu, ulawak. Ya mako papa, namo lakai ini nau tahu. May kapangalakai. Karena perbandingan penduduk wanita laki-laki 1:7. Kalau ada menikah 1, ada 6 tidak dapat bagian. Dia piga ke janda. Janda itu magalak tuminaw lakai. Apalagi itu 5 galak mati tuh nas aku pengen dimanja itu bahaya. Itu kagak kowe. Tamu ko kamarae patu lampu napa mak baju kensi napa tu HP napa mati tuh aku pengen dimanja. Padahal matoni. Napa katau paduda aku pengen memanja si runtuh. Kanya hati-hati bikin status. Kadang-kala bikin status pak, hatiku hancur berkeping-keping, aku menyesal. Padahal cokinna ni mate. Hati-hati, masa wasiatkan. Bayamu urusannya orang dia tahu. Kaya anu matunu balo ko penra, mapadi watali anu ko Jakarta, purna bo sa pere anu ko Kalimantan, mapadi si anu ko Parepare, ang kaya anu ko sidra mapadi watana, padang kelake ni jamba-jamba denisang. Iya urusan naman namin tahu denisang. Yan na mega bicawa mega nakanna. Pak Burana rone cidini ya ko batak ko ipole gal kantor roe batak ko ipole pasai batak ko ipole majama tapaliu ko popata tanpa pelapis langsung lehernya kalau dia tidur 10 menit itu lebih besar padilanya pada abdalnya lebih senang dia daripada tidur 1 jam 3 jam di tempat tidur. Itulah cara istri Rasulullah mengobati kelelahannya Nabi. 10 menit dia tidur di paha Rasulullah itu kualitasnya luar biasa. Tatesi gareng. Suami kalau dia baring di paha istri, garuk kepalanya saja begini sambil membaca sholawat, 5 menit itu dia sudah tidur. Di tempat tidur bisa setengah jam tidak tidur. Kenapa? Nabi sudah sampaikan bahwa terapi kulit paling lembut di wanita adalah paha. Sedangkan syarat yang paling tegang di laki-laki adalah leher. Ketika bersentuhan dengan kulit sajut itu langsung terjadi terapi. Makanya Nabi sering sekali tidur di paha Khadijah. Itu kuncinya. Kalau wanita sandarkan di dada. Melo bimana beneta pasandra parota hilang rasa sakitnya 40%. Aja tosina melo bimana benena atau gaga arwah dedek to na beres. Akhirul kalam wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya 'aliman sultan ya kariman ya sani ya da'iman ya 'aliya katsiran judi ya wasi'an ya ghafir ya jami'an sunya al-jami wa ala sayyidina Muhammadin ajma'in. اللهم لك الحمد شكرا ولك الحمد بدر ربنا الحق ولا نؤمن بك وانت نزل تحتك هذا يا يشرا كل عسير ويا جابر كل كثير ويا صاحب كل فريق ويا من يدعو الفقير ويا مطيع كل يدعو ويا معمل كل سر عليك يسر اللهم لك بيان تفسير حاجاتنا كثير حاجاتنا كثير حاجاتنا كثير وأنت علم بها وأغفر اللهم إني أخاف منك وأخاف ممن لا يخاف منك وأخاف ممن لا يخاف منك اللهم بحق من لا يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تمر وبقلبك الذي لا يرى وارحمنا بقدرتك عليك فلا نهلك وأنت ثقاتنا ورجعنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. أنا لك الولي نفسي وأسجد الأسوأ بدالة كلماته
الفائز إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم وأزواجه وذريته وأهل بيت رسول الله محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم وسمع على رؤوس بتصل الإمام شيخنا المحجر أحمد بن سلسل بتصل الإمام مصطفى رمضان سيدنا الفقير المقدم محمد بن علي علوي وسمع على رؤوس بتصل الإمام حبيب محمد ولدوي إلى الإمام عبد الرحمن بن العبد الشكور الإمام شيخ عمر المحضر والإمام الحبيب محمد جلال إلى سلطان بتصل سلطان الأولاد وبرباني شيخ عبد الكريم جلالي وشيخ أبو بكر بن سالم وسمع على رؤوس بتصل الإمام فاز الحبيب محمد الرحمن الطاس وشيخ علي بارس وشيخ بن الإمام الحبيب عبد الله بن الألوي الحداد وسمع على رؤوس بتصل صاحب والبدر الحبيب موسى بن عبد بكر على إدروس والحبيب أبو بكر محمد السكر والحبيب صالح بن موسى الحبيب صلى موسى بن رسول صاحب الولاية وليس الفرح كي حاج أحمد من لبيه كي محمد ترك الله سمع يدفع عن نبوء الحمد سمع إلى روي كي ساله وأرسل وأرسل سمع لكل كي حبب تدل وأسهل وأقول عن الله ودرجات في الجنة وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم بشر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وانفعنا بذلك وحدنا الغسل والغفرة معه بنبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين. Anakku yang mau hafiz namanya Husam Habibi Barakah Ustaz Muhammad Yusuf SSI yang telah menyampaikan ilmu yang penting dan diakhiri dengan pembacaan doa. Semoga kita oh iya makasih semoga kita semua dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Ya, bisa Pak, bisa. Kepada para tamu undangan.